Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dokter sapi. Salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Sahabat semuanya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha hari ini ataupun besok. Sahabat semuanya, saya masih bercengkrama dengan sapi-sapi yang mana memang keseharian kita mendampingi sapi-sapi ini, sahabat semuanya, supaya layak dikorbankan. Nah, sahabat semuanya, masih ada PR terkait dengan PMK, bagaimana tentang penanganan pincang. Nah, sahabat semuanya, pincang ini sebagai kelanjutan dari penyakit PMK. Memang ada yang efeknya penyembuhannya cepat, ada juga yang penyembuhannya butuh waktu cukup lama. Nah, sahabat semuanya, intinya bahwa memang penyakit PMK ini menyerang mulut sama kuku atau kulit. Nah, sehingga kalau beberapa kali kita sampaikan bahwa kalau kuku, kalau mulut ini mudah penyembuhannya, cepat selesai. Mungkin kalau ringan, jadi kita bisa treatment dengan samsitra, dengan cuka dan segala macamnya yang sifatnya menetralisir virus. Nah, sehingga nafsu makannya kembali pulih. Tapi mulut juga akan bisa melanjut sebagai lesi-lesi atau luka pada lidah ini, dan bisa juga berlangsung lama, sahabat semuanya, bisa berlangsung lama itu, sehingga di nafsu makannya akan turun jauh dan di berat badannya juga akan susut jauh sekali. Nah, sahabat semuanya, pincang, bagaimana tentang pincang ini? Pincang karena PMK ini biasanya memang diawali pada hari ketiga atau hari keempat setelah hipersalivasi, setelah meler-meler, setelah nafsu makannya turun. Nah, ini seperti itu, pincang karena memang ada kelukaan pada perbatasan antara kulit dengan teracak, ataupun pada interdigitalis, yaitu di sela-sela kukunya sini, ya. Kemudian atau memang ada melepasnya di bagian kuku, nah gitu, seperti itu. Nah, sebagian memang kita sudah sampaikan beberapa kali bagaimana pengeringan luka, bagaimana mengatasi infeksi sekunder bakterialnya, itu perlu dilakukan, perlu kita cermati. Pengering luka saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa memang ada obat-obat pengering luka, dan memang syaratnya kandangnya harus kering, harus bersih, alasnya harus tebal dan nyaman, supaya luka ini tidak menjadi basah, luka ini tidak menjadi infeksi sekunder, sahabat semuanya. Nah, efek yang lainnya, kenapa biasanya kepincangan ini melanjut pada fase-fase penyembuhan, bisa melanjut sebagai kaku, kemudian kejang di kakinya dan segala macamnya. Bagaimana kita treatmentnya, bagaimana kita mengobatinya, ini bisa sedikit kita jelaskan, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa obat-obatan yang mungkin bisa kita pakai, sahabat semuanya. Karena memang saya punya sapi itu dari awal kena PMK hampir 1 bulan ini belum selesai, masih masalah berkendala pada kakinya, jadi dia sulit untuk berdiri, masih gemetar dan seperti itu. Maka ada beberapa obat-obatan yang mungkin bisa nanti kita pilih. Kembali lagi, bukan promosi, tapi ini kandungan-kandungan utamanya obat itu apa, akan coba kita sampaikan satu persatu, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, pertama yang sering saya pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menambah nafsu makan, kemudian menambah status kesehatannya sapi yang terkena PMK, itu adalah beberapa bentuk vitamin. Nah, ini ada vitamin B kompleks yang mungkin bisa kita pilih. Dia sebenarnya secara umum bisa menghasilkan vitamin B kompleks, tapi dalam kondisi dia turun fungsi kesehatannya, mungkin hasilnya tidak optimal, sehingga kita berikan B kompleks ini sebagai menambah nafsu makan, menambah kesegaran. Nah, kemudian yang kedua, kalau ternyata sapi-sapinya ini mengalami kekurangan tenaga atau lemes, kita bisa berikan
ATP atau energi. Nah, itu macam-macam, nanti isinya di dalamnya adalah ATP atau energi sahabat semuanya. Jadi ini kita bisa pakai untuk sapi-sapi yang lemas. Ini ada vitamin B kompleks ataupun di ATP seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian untuk masalah kaki apa yang harus kita gunakan? Nah, saya paling seneng untuk masalah kaki ini vitaminnya yang kita pakai adalah vitamin B1. Vitamin B1 sahabat semuanya. Nah, ini seperti ini. Nah, vitamin B1 ini atau thiamin, dia sepengetahuan saya, sepengalaman saya bekerja di sapi itu sangat efektif, sangat membantu di masalah kaki kan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, selain kalau memang pincangannya, karena kita lihat juga kalau kotorannya dia encer, berarti pincangnya salah satunya karena asidosis, maka konsentrat kita kurangi, campur kita kurangi, maka hijaunya yang kita lebihkan. Tapi dalam kondisi PMK, sekitar sapinya sudah mulai makan aja, kita kadang senengan seperti itu. Walaupun memang nggak boleh over, karena ketika memang over dari tadinya dia nggak mau makan, kemudian kita berikan over, nanti juga akan akan berefek pada kesehatannya. Nah, sahabat semuanya, kemudian ada anti radang. Anti radang mungkin kalau di persendian mengalami keradangan, ini hasil PMK ini juga membuat sapi susah untuk berdiri, gemeteran dan segala macamnya. Efeknya dia akan duduk terus gitu kan, seperti itu sahabat. Sehingga perlu kita mungkin berikan dexamethasone atau anti radang sahabat semuanya. Tapi pemberian anti radang dexamethasone ini jika dalam pemberian jangka panjang, dia sifatnya adalah imunosupresif, justru menekan daya tahan tubuh, sel-sel pertahanan tubuh akan ditekan atau supresor terhadap imunitas sahabat. Jadi tidak boleh diberikan dalam jumlah banyak. Nah, memang ini kalau si dexamethasone memang efektif juga untuk keradangan-keradangan, entah ada di kaki ataupun di keradangan dimanapun, dexamethasone ini cukup bagus. Nah, ada juga obat yang menahan rasa sakit, anti keradangan, dan ini cukup mahal. Saya pakai tolfenamic acid. Nah, tolfenamic acid ini dia menurut saya efektif sekali untuk kaki-kaki yang mengalami pincang, keradangan, kemudian masih gemetar, itu sangat efektif. Beberapa sapi yang mau kita treatment untuk persiapan untuk lebaran haji, udah penyembuhan udah bagus setelah kita treatment pakai tolfenamic acid ini. Tapi memang dia cukup mahal sehingga sangat efektif. Kalau dibandingkan dengan harga sapi ya tidak terlalu mahal, karena mungkin 50 cc sekitar ya nggak sampai 50.000 treatment per ekornya, seperti itu sahabat semuanya. Nah, sehingga kita bisa gunakan ini. Isinya tolfenamic acid, mereknya silahkan beda-beda boleh. Kemudian atau pakai yang sering saya gunakan dulu adalah phenylbutazone. Phenylbutazone itu juga efektif sekali untuk mengatasi pincang sahabat semuanya gitu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan, apa antibiotik yang sering kita pakai? Antibiotiknya saya memakai antibiotik yang sifatnya dari rendah dulu sahabat semua. Dari rendah yang dia sifatnya infeksi ringan, kita bisa gunakan ya oksitetrasiklin biasa. Pakai oksitetrasiklin biasa karena dia bisa untuk membantu infeksi baik di saluran pernafasan ataupun di keradangan yang lainnya, atau karena kita lihat kalau PMK biasanya juga bisa berefek di hidungnya kalau sapi-sapi yang dikeluh sahabat semuanya. Nah, ini bisa kita gunakan yang ringan. Pertama adalah kita pakai oksitetrasiklin. Nah, kalau sudah ada infeksi pada kakinya, ada kukunya, ada nanahnya, kita biasa pakai antibiotik golongan gram positif. Nah, salah satunya kita bisa gunakan penicillin streptomycin. Nah, penicillin streptomycin ini mereknya monggo beda-beda. Ini juga sangat efektif untuk mengatasi infeksi pada
kaki atau kuku yang bernanah dan segala macam, abses dan segala macam, ini penisilin, streptomycin sangat efektif, sahabat semua. Ini obat-obat yang saya pilih. Satu lagi antibiotik yang saya pakai adalah marbofloxacin. Marbofloxacin ini monggo mereknya boleh beda-beda. Ini antibiotik yang spektrumnya paling luas. Nah, saya suka pakai ini. Selain mungkin enrofloxacin, saya pakai pilihannya adalah marbofloxacin. Dia efektif di saluran pernafasan dan juga dia efektif di saluran pencernaan. Pada kasus-kasus diare, pada kasus-kasus pernafasan kompleks. Nah, karena kita tahu kalau pernafasan sapi sudah terkena nafas itu pelan-pelan, kalau nggak diobati pelan-pelan dia akan kurus lama-lama akan mati. Maka kita gunakan marbofloxacin. Bahkan sapi-sapi yang pada gejala awal PMK, sapi-sapi yang baru datang kemudian masuk kandang dia gejala awal PMK, kita suntik antibiotik dan multivitamin sahabat semuanya, sehingga efektif ternyata. Dia bisa mencegah komplikasi PMK dengan saluran pernafasan. Nah sahabat semuanya, jadi itu monggo mau dipilih seperti apa, tetap berkoordinasi dengan petugas kesehatan supaya tertangani dengan tuntas dan sapinya bisa benar-benar selamat sahabat semuanya. Karena kalau kita menggunakan tanpa dasar, tanpa ada pendamping yang baik, khawatirnya nanti malah berakibat fatal. Nah ini sapi-sapi saya sapi-sapi kami sudah sehat. Ini waktunya pupuk siang sebelum nanti dipersiapkan untuk lebaran haji sahabat semua. Nah sahabat semuanya, salam dari kandang, salam ngarit, semangat lawan PMK. Insya Allah sebentar lagi kita bisa mengatasi wabah ini secara bersama-sama, kompak, supaya peternakan di Indonesia kembali bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki bagi para peternak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.